Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas C4 yang sedang menyaksikan rekaman video ini. Bersama saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Desa Guna dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia kelas C4. Nah, dalam video kali ini saya akan merealisasikan tugas yang Bapak berikan terkait dengan wawancara seorang manajer yang akan membahas terkait dengan seleksi dari sebuah perusahaan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri kembali agar lebih jelas sebelum kita mulai video ini. Perkenalkan, nama saya Komang Desa Guna, biasa dipanggil Cahya dengan NIM 210752128 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia kelas C4. Nah, untuk itu sebelum saya memanggil narasumber saya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau, di mana beliau bernama lengkap Niketut Ayu Sukasminawati SS, bertempat tanggal lahir di Kerabitan Tabanan tanggal 14 Agustus 1969 dengan riwayat pendidikan SD Negeri 14 Tabanan, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 3 Tabanan dan SMA Negeri 1 Tabanan. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan program studi sarjana sastra di Universitas Terbuka Jakarta. Untuk riwayat pekerjaan beliau merupakan seorang manajer di Hotel Grand Hyatt Bali. Untuk itu saya mengundang narasumber saya, Ibu Mina. Silakan. Baik, sebelumnya apa kabar Ibu Mina? Oh baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan sudah menghadiri sesi diskusi kita bersama untuk membahas terkait dengan seleksi dari salah satu perusahaan, di mana kita di sini akan membahas perusahaan Ibu Mina sendiri, yaitu Grand Hyatt Bali. Sebelumnya, mungkin Ibu Mina ingin memperkenalkan diri kembali mungkin di hadapan Bapak dosen kita agar lebih memperkenalkan atau memperjelas kembali. Ya, terima kasih Cahya atas waktunya. Perkenalkan Om Swastiastu, Bapak dosen yang terhormat. Ya, perkenalkan nama saya Niketut Ayu Sukasminawati. Nama panggilan saya adalah Mina. Seperti yang disampaikan tadi bahwa saya adalah seorang manajer yang bertugas di dalam memanage sebuah restoran di salah satu hotel berbintang 5 di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, yaitu Grand Hyatt Bali. Terima kasih. Baik, kita tadi pengenalan singkat terkait dengan profil dari Ibu Mina sendiri. Sebelumnya berarti Ibu Mina sudah bekerja di Hotel Grand Hyatt itu selama berapa tahun ya? Untuk di Grand Hyatt sendiri, saya sudah bekerja selama 31 tahun lebih. 31 tahun lebih. Ya, jadi dari mulai Grand Hyatt. Oke. Berarti dari opening Grand Hyatt sendiri Ibu Mina sudah menyalonkan diri sebagai karyawan di sana. Iya. Awal mulanya mengapa memutuskan untuk memilih Grand Hyatt Bali itu seperti apa? Karena Grand Hyatt Bali merupakan hotel yang sangat berpotensi, di mana fasilitas dan kualitas daripada hotel itu, karena Grand Hyatt Bali merupakan hotel chains hotel, jadi sudah berada di berbagai negara di seluruh dunia. Oke, berarti bukan hanya di Bali saja, terkait ada banyak di negara lain. Betul. Oke, kemudian di Grand Hyatt Bali pertama kali menjadi apa? Apakah menjadi staf atau langsung menjadi jabatan di lini tengah ataupun lini atas? Awal mulanya di tahun 1991, posisi pertama adalah sebagai leader di salah satu outlet F&B yang namanya adalah room dining, yang mana sekarang dikenal dengan room service. Jadi sebagai supervisor di sana. Supervisor. Ya. Berarti berawal mula langsung menjadi seorang leader. Betul. Di food and beverage. Oke. Setelah berapa lama menjadi leader di bidang itu? Kira-kira itu berjalan 4-5 tahun. 4-5 tahun menjadi ya, supervisor yang membidangi leadership di bidang F&B. Oke. Kemudian dari pengalaman Ibu sebagai leader di F&B, apa saja yang Ibu rasakan ketika menjadi pemimpin di divisi tersebut?
Menjadi pemimpin merupakan salah satu tugas yang boleh dibilang mulia, Yes. karena kita memanage pekerjaan dan juga memanage sumber daya manusia. Iya, betul sekali. Berarti ini sangat cocok dan sangat berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, di mana kita akan membahas materi dari sumber daya manusia atau Human Resource Management terkait dengan seleksi karyawan, dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana proses evaluasi dari seleksi tersebut. Iya. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas terkait dengan seleksi proses perekrutan karyawan, setelah Ibu menjadi leadership di bidang divisi supervisor F&B itu kemudian dilanjutkan oleh jabatan apa ya? Setelah menjadi leader di room service, di mana pada saat itu Ibu sendiri memanage laki-laki saja, jadi sebagai leader perempuan pertama waktu itu ya. Jadi memang berbeda dalam memanage laki-laki dan perempuan ya, dengan karakter yang setiap orang memiliki karakter berbeda. Namun di sana adalah challenge-nya seorang leader, bagaimana kesuksesan seorang leader dalam menyelesaikan tugas. Jadi keberhasilan leader itu adalah merupakan sebuah kerjasama. Betul. Ya, jadi leader tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus ada kerjasama ke bawah, dan bagaimana memanage mereka biar mereka bisa merasakan bahwa pekerjaan itulah pekerjaan bersama. Betul sekali. Artinya kuncinya adalah bagaimana cara kita untuk sama-sama bekerja sama dan saling berkontribusi. Teamwork namanya. Iya, teamwork, betul sekali. Oke, kemudian jabatan terakhir di Grand Hyatt menjadi apa ini? Ya, setelah leader kemudian jabatan berikutnya adalah asisten restoran manager. Jadi di restoran itu ada 5 restoran besar juga dengan spesifik makanannya sendiri. Jadi dari pindah dari satu restoran ke restoran lain. Jadi ada restoran Balinese, ada Chinese juga dulu ya, tapi sekarang sudah tidak. Ada Italian restoran, ada pasar Senggol namanya, jadi ada performance-nya. Dan terakhir itu ada Japanese restoran namanya Nampu. Jadi setelah sebagai supervisor di room service pindah ke restoran, dan disitulah mulai karir Ibu dari supervisor menjadi asisten restoran manager, dan terakhir sebagai restoran manager di Japanese restoran. Oke, setelah menjadi supervisor dilanjutkan menjadi asisten manager. Ya. Dan asisten manager itu menaungi berbagai restoran seperti ada Chinese food, Italian food, Western, itu banyak sekali. Oke. Apa saja job description yang Ibu lakukan sebagai asisten manager di divisi tersebut? Pekerjaan utama adalah memanage restoran tersebut, yang mana pekerjaannya boleh dibilang hampir sama seperti manajer. Karena apa? Karena pada saat restoran manager day off atau tidak bertugas, di situ adalah peran daripada seorang asisten manajer melakukan pekerjaannya dalam memanage restoran tersebut dan memanage sumber daya manusia. Oke. Berarti ada 2 inti, di mana yang pertama memanage sumber daya manusia dan manage restoran itu sendiri. Artinya asisten manajer ini juga sangat membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya. Betul. Oke. Untuk menjadi asisten manajer itu selama berapa tahun? Kira-kira itu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oke, cukup lama ya. Iya. Oke, setelah menjadi asisten manajer, dilanjutkan menjadi restoran manajer. Akhirnya menjadi restoran manajer di Japanese restaurant. Bagaimana akhirnya Ibu terpilih menjadi manajer tersebut? Sebelumnya menjadi asisten manajer, apakah langsung ditunjuk oleh atasan atau bagaimana? Langsung ditunjuk oleh atasan. Karena mungkin dilihat dari dedikasi dan performance-nya. Selama bekerja di sana dengan pengalaman kerja yang cukup lama, akhirnya dipilih untuk menjadi seorang manajer. Oke, menjadi manajer berapa lama akhirnya? Kira-kira 11-12 tahun. Wow, 11-12 tahun menjadi manajer tetap. Manajer tetap. Manajer senior lah boleh dibilang. Senior manajer di perusahaan Grand Hyatt. Oke. Apa yang menjadikan Ibu betah di posisi sebagai seorang manajer itu?
Karena apa ya? Karena hobi juga sebagai leader, Yes. ya. Karena tanggung jawab, karena ibu sebagai pekerja yang bertanggung jawab tinggi, punya dedikasi tinggi dan konsisten terhadap apa yang dilakukan. Oke, artinya konsistensi dan passion, hobi Ya, menjadi hobi, seorang leader. ya. Sebetulnya ini juga merupakan pembelajaran bagi kita semua, di mana untuk menjadi seorang manajer itu dibutuhkan skill yang paling basic adalah untuk menjadi atau memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin atau leadership. Ya. Oke. Kemudian apa suka duka yang Ibu alami sebagai seorang manajer di Hotel Grand Hyatt Bali itu sendiri? Kalau suka dukanya itu boleh dibilang banyak sukanya ya. Banyak Karena- suka. Karena kita sebagai leader itu adalah kita sebagai role model. Iya betul, panutan. Panutan ya. Iya. Jadi banyak sekali sukanya. Kita bisa membuat tamu happy, tamu senang, itu merupakan sebuah suka. Jadi kita ya, tamu itu bisa repeat guys, jadi datang kembali ke restoran kita, mengenal kita, dan timnya ibu dikenal oleh tamu itu sendiri, jadi merupakan suatu kebanggaan. Kalau dukanya mungkin tidak begitu banyak ya. Dukanya mungkin di saat tamu yang dari berbagai negara ada yang tidak sabaran menunggu breakfast, ada komplain ya. Jadi komplain itu pun juga merupakan salah satu challenge buat seorang manajer, di mana bagaimana kita bisa memanage atau menghandle komplain itu sendiri. Jadi kala komplain bisa kita handle, dari tamu marah menjadi happy dan senang sama kita, itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Baik, itu tadi pengalaman yang sudah diceritakan oleh Ibu Mina terkait dengan pengalaman kerjanya bertahun-tahun di Hotel Grand Hyatt Bali. Oke, sebelum kita beranjak ke topik bahasan kita terkait dengan seleksi, bagaimana sebetulnya proses seleksi di Hotel Grand Hyatt Bali itu, kita akan jeda sedikit. Terima kasih. Melanjutkan ke topik bahasan berikutnya, di mana kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya proses seleksi dari Hotel Grand Hyatt Bali itu sendiri. Kebetulan kita juga sudah bersama narasumber kita yang berpengalaman bertahun-tahun bekerja di Hotel Grand Hyatt Bali, dan juga kebetulan menjadi seorang manajer di hotel tersebut dan menangani kasus sumber daya manusia. Bagaimana tentang memanage sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia, kemudian bagaimana menunjang peran sumber daya manusia itu dalam kesuksesan suatu perusahaan, dan tentunya bagaimana cara merekrut dan menyeleksi karyawan unggul untuk bisa berkontribusi di perusahaan tersebut. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan yang menjadi tolak ukur seorang manajer ataupun keberhasilan seorang manajer dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Baik, yang pertama saya ingin tanyakan adalah apa saja sebetulnya hal-hal yang Ibu lakukan sebagai seorang manajer sebelum memulai proses seleksi karyawan tersebut? Ya. Pertama itu masalah seleksi karyawan itu dari pihak human resources itu pasti akan berkomunikasi atau berdiskusi dengan outlet manager restoran, apakah perlu karyawan lagi atau bagaimana. Jadi apakah di dalam organization chart itu ada lowongan yang harus diisi. Jadi setelah diskusi itu dan kita membutuhkan tenaga atau staff lagi atau karyawan, itu nanti dari pihak HR akan membuka lowongan pekerjaan, baik itu melalui sosial media atau mungkin melalui selebaran atau yang dipasang di pamflet seperti itu ya? Ya, pamflet seperti itu. Nah, tatkala lowongan itu disampaikan atau diinfokan ke masyarakat luas, nanti pasti akan ada surat lamaran akan masuk ke human resources ya. Jadi beberapa CV akan masuk di sana. Nah, yang pertama akan menseleksi surat lamaran tersebut tentunya adalah restoran manager akan diberikan kesempatan untuk melihat dulu CV tersebut. Nah, jadi setelah dilihat dari surat CV itu, kita akan seleksi dulu yang mana
yang sudah memiliki pengalaman dulu, seperti itu ya. Jadi dari di situ kita akan seleksi yang ada pengalamannya. Nah, dari beberapa yang sudah kita seleksi, nanti dari pihak Human Resources akan menghubungi calon karyawan tersebut ya, yang akan ikut dalam interview, untuk datang ke hotel untuk interview. Nah, pada saat datang nanti interview akan diberikan tugas outlet manager itu sendiri untuk pertama kali menginterview calon karyawan tersebut. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Oke, itu proses secara singkat dulu ya, sebelum kita bahas satu persatu. Ya. Artinya yang pertama adalah harus berkoordinasi terlebih dahulu oleh pihak Human Resource Management bahwa akan diadakan pembukaan lowongan pekerjaan. Dan kita di perusahaan tersebut akan melakukan perekrutan dengan cara menyebarkan informasi terkait dengan pembukaan lowongan pekerjaan, ada melalui sosial media ataupun melalui website resmi dari perusahaan tersebut. Begitu ya? Oke. Apa sebetulnya keputusan yang menyebabkan perusahaan tersebut harus membuka lowongan pekerjaan? Apakah ada slot kosong yang belum terisi? Apakah memang terjadi pergantian atau perputaran karyawan sehingga memutuskan untuk membuka lowongan pekerjaan, dan seperti apa? Semuanya itu benar. Pertama karena memang ada slot kosong ya, jadi dari setiap restoran itu kan ada organization chart-nya juga. Organization chart. Ya, organization chart-nya restoran itu. Jadi setiap restoran itu punya budget sendiri dalam penggajian untuk karyawannya sendiri. Jadi apabila ada kosong, nah itu pasti akan diisi. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua juga karena ada yang misalnya resign dari sebuah restoran itu, tenaganya resign, atau ada yang sudah pensiun, tentunya kan slot itu ada. Jadi disitulah kita menyampaikan bahwa kita perlu karyawan baru untuk melengkapi slot tersebut. Oke, berarti karena memang betul ada yang slot kosong yang memang harus terisi. Karena seperti yang saya pelajari di sumber daya manusia juga dikatakan bahwa slot kosong itu memang harus dipenuhi dengan cepat, karena itu akan mendukung terciptanya atau terrealisasikannya fungsi dan peran Human Resource Management di perusahaan itu. Betul. Oke. Jadi yang pertama tentunya sebelum melakukan seleksi harus dilakukan rekrutmen terlebih dahulu. Rekrutmen di mana kita harus mendatangkan calon pelamar untuk bergabung bersama perusahaan ini. Nah, rekrutmen tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet tadi. Itu ya, Bu. Menyebarkan pamflet di sosial media dan website resmi dari perusahaan itu. Nah, kemudian pelamar akan mendaftarkan dirinya. Apakah langsung ke perusahaan atau bagaimana? Datang langsung boleh, atau melalui email boleh. Oke, berarti ada dua opsi. Bisa langsung ke perusahaan tersebut ataupun mendaftarkan secara online melalui website ataupun email. Ya, biasanya lewat email. Biasa lewat email. Oke. Apa yang hal pertama harus dipersiapkan oleh calon pelamar? CV? Ya, betul. Nah, CV. Kalau misalnya lewat online gitu ya, kalau email ya CV-nya juga harus lengkap dikirim ke email yang tertera. Oke, berarti CV adalah hal pertama yang harus disiapkan oleh pelamar untuk mendaftarkan dirinya di perusahaan tersebut. Nah, CV itu isinya apa saja yang menarik, Bu, menurut Ibu? Kalau CV itu selain nama dan kelahiran ya, karena itu kan penting. Hal umum sudah penting. Itu sudah penting. Yang kita utamakan itu adalah pengalaman kerjanya. Oh, experience-nya. Experience-nya. Oke, berarti di CV itu harus dibuat semenarik mungkin, karena mungkin CV itu menjadi first impression seorang manajer untuk menilai calon pelamarnya. Dimana tolak ukurnya juga adalah experience-nya yang menjadi poin paling penting dalam melihat CV itu. Dan jangan lupa juga foto ya. Oh, foto juga? Foto ya. Karena kita lihat dari performance juga di fotonya juga. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan look itu juga menjadi hal yang penting dalam untuk kita melamar pekerjaan ya, Bu. Ya. Oh, berarti kalau ada orang bilang don't judge book by the cover, kalau melamar pekerjaan itu memang harus judge book by the cover berarti ya. Oke. Foto itu sangat berarti. Oke, betul sekali, karena bagaimanapun apabila kita bekerja kita akan menjual diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita.
Oke, setelah CV kemudian berarti ada seleksi pertama. Apakah itu ada seleksi administrasi atau langsung diloloskan saja begitu saja? Biasanya itu ada administrasi juga. Jadi dari pengalaman-pengalaman kerja itu nanti dicek dari sana. Kemudian skill yang lain, skill-skill yang lain, misalnya dia pernah ikut training apa, bar training, atau dia language course apa. Jadi semua itu juga sangat berperan di dalam tahap seleksi. Oke. Ya. Berarti saya ulangi kembali, seleksi pertama adalah seleksi administrasi. Betul. Nah, di mana seleksi administrasi itu dinilai CV-nya yang sudah tertera. Betul. Di CV itu tertera seperti experience atau pengalaman kerja, kemudian ada sertifikasi training ataukah tidak, Ya. itu menjadi poin plus. Betul. Nah, bagaimana jika CV tersebut dilamar atau dilakukan oleh calon pelamar yang fresh graduate? Untuk yang fresh graduate juga kita berikan kesempatan, ya, tidak hanya yang punya pengalaman saja. Karena kalau yang punya pengalaman pun kalau usianya juga sudah lanjut gitu kan, kita harus pertimbangkan juga. Yang baru lulusan pun kita berikan kesempatan, jadi ada persentasenya. Oke, berarti diberikan kesempatan juga. Tentu. Ya, karena kalau kita melihat juga banyak fresh graduate sekarang juga memiliki kemampuan yang lebih unggul dibanding orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Ya. Oke, berarti ada dua sisi, artinya dari perusahaan tersebut juga menerima fresh graduate untuk bergabung menjadi bagian dari perusahaan tersebut apabila fresh graduate tersebut memenuhi kualifikasinya mungkin. Oke. Kemudian dari seleksi administrasi tersebut, jadi poin penting tadi yang dinilai adalah CV. Nah, CV tersebut dinilai dari ada experience-nya, kemudian ada sertifikasi trainingnya, dan kemudian dinilai juga atau diberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk mendaftarkannya. Setelah lolos dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan oleh seleksi, apakah ada tes-tes terlebih dahulu atau seperti tes psikologi ataupun lain sebagainya? Kalau dulu, kalau zaman di awal dulu memang ada psikotes namanya ya. Tapi untuk sekarang di mana hotel itu sudah berjalan puluhan tahun, itu psikotes untuk di hotel di mana ibu bekerja tidak pakai psikotes lagi. Jadi akan dilanjutkan langsung ke sesi interview. Nanti dari pihak HR akan menginfokan ke bagian calon karyawan itu yang akan yang melamar untuk diberikan jadwal interview. Oke. Ya. Artinya tidak untuk saat ini tidak dilakukan seleksi berupa tes selection test itu tidak ada. Tidak ada. Dulu ada tes psikologi. Ya ada. Psikotes sekarang tidak. Psikotes mungkin ini juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan tidak melakukan tes itu mungkin karena adanya tidak efektif, mungkin seperti itu, mungkin saja seperti itu, atau bagaimana Ibu? Masing-masing perusahaan berbeda-beda sih ya, tapi pada umumnya sekarang itu karena hotelnya sudah berjalan ya, jadi psikotes itu tidak lagi dilanjutkan lagi. Ya. Okay. Kalau zaman Ibu dulu waktu tahun 91 ada di setiap hotel yang Ibu coba lamar itu psikotes dulu. Psikotes dulu. Zaman dulu ya. Oke. Berarti saya ulangi kembali, seleksi pertama adalah preliminary screening, di mana di sana adalah seleksi administrasi yang tadi sudah dijelaskan, ada pembahasan terkait CV. Kemudian tidak ada selection test, dilanjutkan dengan adanya interview. Nah, interview atau wawancara ini. Kalau di perusahaan Ibu sendiri bagaimana proses interview atau wawancara itu? Apakah interview tersebut dilakukan one on one? Ataukah one on one itu artinya apakah seorang pelamar itu dipertemukan oleh seorang penyeleksi sendiri-sendiri, ataukah dengan cara grup, ataukah bond on or panel, di mana penyeleksi ada 3 orang, kemudian pelamar ada sendiri, atau bagaimana? Itu seleksinya one on one. One on one, artinya pelamar bertemu dengan langsung penyeleksinya sendiri-sendiri, atau bertatap face to face. Face to face. Face to face. Ya, face to face. Kenapa memutuskan untuk one on one? Apakah memang itu kebijakan dari perusahaan ini sendiri atau bagaimana? Ya memang kebijakan biar kita bisa menggali informasi yang lebih
banyak ke calon pelamar. pelamarnya. Ya, Eh, memang artinya juga di proses interview ini sudah dilakukan scheduling. sudah. Mana pelamar pertama di jam berapa? Sudah. Dan kemudian penyeleksi itu sendiri apakah dari human resource-nya, dari internal perusahaan tersebut, apakah mendatangkan penyeleksi dari luar? Tidak mendatangkan dari luar. Itu semua murni dari Divisi HR. ya. Yang pertama adalah dari divisi FB dulu. FB. Ya, dari tergantung kalau misalnya lowongan tersebut di bagian front office, ya otomatis yang interview pertama adalah dari divisi front office. Jadi seperti itu. Jadi divisi masing-masing yang melakukannya. Oke. Ya. Berarti interview ini tidak dilakukan secara general, tapi langsung spesifik. Misalnya membutuhkan dari divisi itu sendiri. Pelamar misalnya di bidang front office. Ya. Jadi divisi front office yang akan menyeleksi. Tapi tetap berkoordinasi dengan human resources yang mengatur jadwal tersebut. Oke. Ya, kita berkoordinasi dengan human resources. Ya, jadi yang pertama biasanya itu anggaplah di tempat Ibu F&B ya. Itu manajernya dulu. Okay. Nanti setelah manajernya memilih dari sekian calon tersebut yang mana yang potensial, nanti kita infokan kepada calonnya itu bahwa nanti akan ada seleksi selanjutnya oleh Director of Food and Beverage, ya, jadi dari atasan. Nah, setelah itu sudah keputusan dari sana, final interview itu dilakukan oleh human resources. Jadi human resources itu adalah hanya untuk apa ya namanya? Pengambil keputusan. Bukan. Pengambil keputusan sudah dari Director of divisi. Director of divisi. Jadi untuk mempertegas saja. Dari human resources itu adalah mempertegas bahwa menyampaikan Anda diterima. Oke, betul. Kita kembali lagi membahas proses interview, di mana artinya interview tadi dilakukan dengan metode one on one. Dan apakah Ibu pernah menjadi penyeleksi? Pernah. Menurut Ibu sendiri, apakah first impression pelamar ketika bertemu kita sebagai penyeleksi itu penting? Penting, sangat penting. Apa yang menjadi tolak ukur menilai first impression? Apakah dari penampilannya, apakah baju yang dikenakan, atau kerapiannya, bagaimana? Pertama itu adalah memang dari performance kita bisa lihat. Yang paling penting adalah dari attitude, betul sekali. Jadi dari attitude itu kita bisa lihat dari bagaimana cara mereka memasuki ruangan pada saat interview, dari tatap mukanya, dari dari penampilan juga bisa kita lihat. Bagaimana dia rapinya, itu menunjukkan etika. Berarti etika bukan cuma tentang sopan santun tutur kata, tapi penampilan juga sudah menunjukkan etika. Ya. Betul sekali. Misalnya seperti kita ingin melamar, tentunya kita harus mempersiapkan diri di rumah terlebih dahulu, bagaimana apa baju yang akan kita kenakan, bagaimana kita bersikap. Betul sekali. Setelah menilai penampilan, kemudian apa yang Ibu nilai selanjutnya? Apakah dari sisi introduce-nya, memperkenalkan dirinya, atau bagaimana? Tentunya mereka harus mampu memperkenalkan dirinya. Jadi yang terpenting itu bukan memperkenalkan diri pribadinya, ya, bukan yang itu yang kita minta. Misalnya dia memperkenalkan sampai dia family-nya, itu tidak penting. Itu enough. Itu tidak penting. Itu tidak sangat penting, ya. Cukup dengan nama dan tanggal lahir cukup. Yang terpenting adalah bagaimana calon pelamar itu dia bisa menunjukkan jati dirinya, skillnya, kemampuannya, pengalaman kerjanya. Jadi itu yang sangat penting. Bagaimana mereka bisa menghadapi calon-calon yang akan dihadapi pada saat menghadap tamu nanti. Itu yang sangat penting buat kita. Berarti interview langsung by the case yang terjadi di perusahaan, khususnya di hotel, bagaimana tentang mengendal tamu segala macam. Artinya juga pelamar ini dituntut untuk bisa memecahkan masalah dengan pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Oke.
Setelah melalui proses interview, segala macam penilaian menjadi tolak ukur seorang manajer untuk menentukan pelamarnya, dan tadi sudah disebutkan tadi sisi performance-nya, etikanya, bagaimana cara mereka dalam memecahkan masalah. Apakah seleksi berikutnya yaitu tentunya dalam memutuskan seperti siapa saja yang terpilih dari seleksi interview tadi. Atau di materi sumber daya manusia adalah pre-employment screening, di mana ada background and reference check. Apakah setelah interview kembali itu kembali diulas background dari pelamar-pelamar itu? Ya, kembali tentunya kita ulas backgroundnya, tamatan dari sekolah mana, kemudian pengalamannya di mana saja bekerja. Yang sangat penting adalah bagaimana calon pelamar itu bisa berkomunikasi. Karena komunikasi adalah kunci utama untuk kesuksesan. Betul. Ya, jadi komunikasi is the key of success, kan begitu. Di samping komunikasi, kita juga akan menyeleksi bagaimana kemampuan skillnya tentang bidangnya sendiri. Apakah dia mengerti bagaimana cara menyapa tamu, bagaimana dia menghadapi tamunya, bagaimana dia melayani tamu. Jadi service point-nya itu harus kita nilai banget. Oke, betul sekali. Background berarti juga sangat penting, bagaimana mereka menghandle tamu, karena itu sangat relate untuk pekerjaannya ketika mereka diterima. Kemudian ketika sudah menentukan nama-nama yang terpilih, apakah ibu juga akan lebih kembali, apakah ada rekomendasi nama dari pihak luar untuk merekomendasikan nama ini untuk dipilih untuk tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Apakah memang tidak ingin ada? Kalau ibu sendiri dalam menyeleksi calon pelamar itu biar dia murni, transparan. Transparan dan murni memang dari dia punya skill sendiri. Berarti tidak ada rekomendasi dari orang ini untuk merekomendasikan kerja di sini, tidak ada pihak eksternal yang ikut campur dalam seleksi. Oke. Apakah di proses pre-employment screening ini tidak hanya melihat dari backgroundnya, apakah ibu juga melakukan interaksi atau melihat scrolling sosial medianya, bagaimana branding di sosial media, apakah itu juga menjadi tolak ukur ibu? Sementara ini tidak. Karena ini mungkin berfokusnya pada service mungkin ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan branding dia di sosial media. Itu jauh fokus sekali. Yang penting dia nanti punya komitmen di dalam, misalnya dia diterima, dia komitmen mau mengikuti aturannya di hotel, karena setiap hotel kan punya standar sendiri. Iya, betul. Standarisasinya sendiri. Standarisasi. Oke. Setelah melalui keputusan tadi di mana proses interview itu berlangsung, bagaimana pengambilan keputusannya untuk menerima calon pelamar tersebut akhirnya diterima setelah melalui seleksi administrasi, seleksi interview, dan kemudian diterima? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Dari berbagai kriteria yang kita lihat dari masing-masing calon pelamar itu, tentunya kita bisa ambil kesimpulan dari bagaimana kita pada saat interview. Jadi pada saat interview terutama sangat dibutuhkan, karena front of the house, bahasa itu sangat penting. Language. Language sangat penting, karena kita berhadapan dengan tamu, baik tamu luar negeri ataupun tamu lokal, domestik istilahnya. Itu juga mereka harus bisa bagaimana caranya memberikan atau menyampaikan servis yang bagus kepada tamu tersebut tanpa membedakan. Artinya para calon pelamar yang ingin bekerja di perusahaan ibu, khususnya di Grand Hyatt Bali ini, memang dipentingkan untuk memiliki skill berkomunikasi yang baik. Betul. Karena komunikasi itu menjadi, bisa dibilang, itulah yang dijual oleh perusahaan ini. Karena sebagai front of the house. Jadi betul. Setiap hari kita ketemu tamu. Bagaimana greetingnya. Betul. Artinya pelamar yang memiliki kemampuan menguasai bahasa asing itu juga berarti diprioritaskan. Betul. Bagaimana apabila pelamar itu tidak memiliki kemampuan bahasa asing, apakah tetap diterima? Andai kata dia sama sekali tidak bisa, kita
akan berikan kesempatan nanti. Oke. Ya, tergantung dari berapa Sebenarnya ada pelamar. pelamarnya. Kalau misalnya pelamarnya sedikit, yang kita butuhkan juga cukup banyak, bahasa memang sangat penting. Tetapi kalau memang sudah tidak ada lagi, mau tidak mau kita harus mendapatkan atau kita mencari komitmennya dulu, dia mau belajar atau tidak. Oke. Ya, kalau dia memang komit mau belajar, karena kekurangannya adalah di dalam bahasa Inggris atau misalnya atau bahasa lain, yang penting dia komit untuk belajar. Di sisi lain dia punya pengalaman dan dia punya willing to learn-nya tinggi, itu akan kita pertimbangkan. Oke, berarti ada banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan. Oke, kemudian setelah keputusan diambil, misalnya nama ini yang lolos, Ya. dihubungi lewat email. Ya, dihubungi email atau ditelepon langsung. Ditelepon langsung. Ya. Oke, berarti itu ada sistemnya apakah dihubungi lewat email atau telepon itu tergantung dari perusahaannya. Ya. Oke, kemudian setelah diambil keputusan, apa proses selanjutnya? Apakah pelamar tersebut untuk diminta hadir, dilakukan training terlebih dahulu, apakah langsung diberikan pekerjaan? Ya. Kalau misalnya sudah diterima sebagai karyawan di sana, itu step selanjutnya adalah dari pihak Human Resources yang punya peran di dalam membuat surat kontrak, ya, surat perjanjian, apa benefit-benefitnya, apa hak dan kewajibannya, itu sudah kita lepaskan serahkan kepada pihak Human Resources. Nah, kalau dari situ sudah selesai urusannya di bidang kontrak dan lain sebagainya, tanda tangan dan lain sebagainya, nah nanti akan dikembalikan lagi kepada manajer outlet itu sendiri. Namun dari pihak kerjasama dengan Human Resources pun nanti akan diadakan orientasi dulu. Ya, dari pihak pertama dari Human Resources akan berikan orientasi dulu, jadi diajak keliling front of the house, back of the house, karyawan tersebut untuk mengenal lingkungan dulu. Jadi setelah mereka mengenal lingkungan, di mana lobbynya, kenapa kita harus memberikan orientasi, karena pada saat karyawan itu bekerja atau mau menuju restoran di tengah jalan, di pathway ketemu tamu, di mana lobby, di mana dia nggak tahu kan, malu jadinya. Malu, ya. Jadi yang pertama adalah stepnya akan diberikan general orientation namanya, oleh pihak Human Resources, diajak keliling sampai ke mana-mana, detail diajak. Nah setelah itu, setelah selesai secara umum, nanti dari masing-masing manajer restoran tersebut pun akan memberikan presentasi, pelatihan secara detail tentang F&B department. Artinya setelah pelamar tersebut bisa dibilang di hire, diterima, kemudian pelamar tersebut diminta untuk hadir kembali ke perusahaan untuk kita buatkan MOU, Memorandum of Understanding, di mana di sana tertera kontrak kerja, apakah benefit yang diterima. Artinya ada dua kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak pelamar yang setelah disepakati bersama melalui perjanjian kontrak tersebut. Setelah sah ditandatangani, kemudian dilanjutkan dengan adanya general training, berarti semua difasilitasi oleh pihak Human Resources. Oke. Sudah sampai. Ditambahkan sedikit ya, pada saat general orientation itu, jadi semua departemen. Jadi bukan satu in the whole department. Ya, berapa entah mereka dari housekeeping department, front office department, F&B department, recreation misalnya. Jadi semuanya jadi satu, diajak keliling dulu. Nah setelah itu baru ke masing-masing departemen. Makanya namanya general secara umum, gitu ya. Oke, tadi sudah kita bahas proses seleksi secara umum dari perusahaan ibu, di mana itu Hotel Grand Hyatt Bali. Artinya saya ulas kembali, di mana ada mungkin tahapannya tidak banyak ya Bu ya. Hanya bisa dibilang singkat dan singkat mungkin sekarang singkat karena kita memang
hotelnya sudah berjalan soalnya. Oke, karena mungkin branding dari hotel juga Iya. sudah bagus, Iya. akhirnya pelamar yang menunggu untuk di-hire, bukan kita yang menunggu pihak pelamar gitu Iya. ya. Berarti yang pertama saya ulang kembali, tentunya ada proses rekrutmen. Nah, Iya. proses rekrutmen ini bukan tentang seleksi, nah rekrutmen ini mendatangkan pelamar Iya. dengan cara menyebarkan pamflet-pamflet di sosial media atau Betul. website dari perusahaan. Kemudian baru kita beranjak ke proses seleksi. Yang pertama adalah preliminary screening atau tahapan seleksi administrasi. Betul. Di mana seleksi administrasi itu dinilai dari CV. Iya. Ya, curriculum of fitness itu di mana di sana tertera experience-nya dan skill-nya, job specification yang akan dia lakukan. Itu yang menjadi tolak ukur penilaian terpenting, dan juga foto yang dan language. Ya, foto dan skill. Language skill. Ya. Foto itu mencerminkan performance-nya. Betul. Oke, menjadi menilai first impression. Ya. Kemudian setelah preliminary screening itu dilakukan review dari CV tersebut, kemudian diputuskan dilanjutkan ke seleksi berikutnya, yaitu interview, wawancara. Tidak ada seleksi tes, melainkan interview secara one on one. Nah, interview ini dinilai dari yang pertama first impression, attitude-nya berupa penampilannya, cara mereka masuk pintu, kemudian cara mereka duduk mungkin, greeting-nya, bertemu manajer, dan ini ditangani oleh divisi masing-masing manajer gitu ya. Kemudian di interview itu ditanyakan apa saja pertanyaan tadi, seperti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kamu ataukah bagaimana? Itu pertanyaannya nanti kita akan sampaikan komitmen dia, kemudian kita tanyakan skill apa aja yang sudah dimiliki dari pengalaman kerjanya dia, bahasanya bagaimana, apakah bisa dia berkomunikasi dengan kamu, bagaimana kemampuannya di dalam menghadapi misalnya masalah di dalam menghandle tamu tersebut. Berarti pertanyaannya seputar by the case yang terjadi di perusahaan itu, menghandle tamu dan sebagainya. Dan di interview ini juga ditanyakan seperti penguasaan bahasa asing. Betul. Yang menjadi tolak ukur juga penilaian dari proses interview. Berapa lama biasanya proses interview itu? Apakah 30 menit atau sampai 1 jam? Tidak lama. Biasanya itu ya 30 menit sudah lama. 30 menit ya, itu paling lama. Karena nanti kan ada tahap interview berikutnya oleh director divisi sendiri lagi. Berarti ada 2 tahap interview. Ya. Interview pertama dilakukan oleh manajer outlet sendiri. Manajer outlet sendiri di masing-masing divisi. Betul. Kemudian nanti ada interview selanjutnya yang memutuskan adalah diterima atau tidaknya itu adalah dari director manager. Director divisi itu sendiri. Divisi. Ya. Apakah dari interview pertama ke interview kedua ini ada seleksi lagi? Ataukah interview pertama ini memang diikuti oleh pelamar, kemudian setelah pelamar menyelesaikan interview pertama langsung ke interview kedua atau bagaimana? Ya, langsung ke interview kedua. Oke, berarti tidak ada tahapan seleksi. Tapi ada seleksi juga. Oh. Ada seleksi juga. Berarti misalnya di interview pertama ada 20 pelamar. Ya, nanti manajer itu bisa seleksi, mungkin yang tidak lolos langsung kita singkirkan lah ya diskualifikasi dulu ya. Jadi sampai nanti ke director itu udah berkurang istilahnya, kita udah seleksi ya, mengerucut. Oke, setelah melalui proses interview dilanjutkan oleh pre-employment screening itu kita mengulas kembali backgroundnya, reference-nya, itu juga menjadi bagian dari proses seleksi ini. Tapi tidak ada faktor eksternal seperti siapa merekomendasikan, tidak ada. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan, di mana yang lolos akan dipanggil ke perusahaan untuk menandatangani tanda tangan kontrak. Oke, itu dia proses seleksi dari Hotel Grand Hyatt Bali secara singkat. Kita akan lanjutkan terkait dengan proses evaluasi seleksi itu sendiri. Di mana evaluasi ini dimaksudkan apakah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berhasil 100% mendatangkan karyawan-karyawan yang unggul, ataukah seleksi tersebut malah tidak menciptakan kinerja yang baik ditimbulkan oleh pelamar-pelamar yang sudah masuk tadi. Bagaimana? Apakah selama Ibu menjadi manajer, seleksi yang Ibu lakukan atau terapkan itu apakah sudah berhasil memperoleh pelamar-pelamar yang memiliki kualifikasi yang baik atau bagaimana? Selama ini sih sudah banyak yang dari hasil seleksi itu bagus, performanya baik. Ya, performanya baik. Mungkin ada bagi yang punya pengalaman kerja karena mereka masih terbawa dengan standarnya di tempat kerja lama. Jadi disitulah kita punya challenge bagaimana kita mengarahkan
mereka agar mengikuti standar yang ada di Grand Hyatt. Grand Hyatt Ya, Bali. karena setiap hotel kan beda standar. Artinya mereka harus dituntut untuk bisa beradaptasi Iya, kembali dengan beradaptasi. Harus perusahaan dia ini. beradaptasi. Harus bisa. Dan harus mereka mengikuti standar kita. Oke, quality of hire berarti memuaskan ya Ibu. Proses Iya. seleksinya sudah bisa dikatakan Sudah memuaskan. kita sudah pilih yang terbaik. Ya. Kemudian time required to hire, di mana proses seleksi tadi sudah dijelaskan tadi. Ya, Seleksinya singkat, tidak lama-lama. tidak lama-lama sekarang. Oke. Ya. Apa yang menyebabkan? Apakah karena apakah lamanya seleksi itu juga menentukan dari calon pelamar atau bagaimana? Atau Ibu lebih suka yang memang cepat-cepat aja? Iya, biar cepat aja karena kita sangat membutuhkan juga. Oke, karena membutuhkan makanya cepat Ya. Ibu ya. Oke, kemudian kepuasan manajer terkait dengan pelamar tersebut. Bagaimana kepuasan manajer, perlakuan manajer dalam bisa memuaskan manajer itu bagaimana? Pelamar yang karyawannya. Baik, itu dia tadi pemaparan atau sesi wawancara saya dan satu sesi diskusi saya bersama Ibu Mina selaku manajer dari Hotel Grand Hyatt Bali yang sudah memberikan pengalamannya dan memberikan berbagai informasi terkait dengan topik bahasan kita di materi kali ini, yaitu terkait dengan proses seleksi, di mana Ibu Mina sudah menceritakan secara detail proses seleksi yang terjadi di Hotel Grand Hyatt Bali, di mana secara satu persatu sudah disampaikan oleh Ibu Mina, mulai dari proses seleksi awal hingga seleksi akhir dan akhirnya mengambil keputusan oleh pihak manajer. Namun sebelum saya menutup sesi diskusi atau sesi wawancara saya pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengenalkan kepada teman-teman atau kepada rekan-rekan saya sekalian terkait dengan sebetulnya di mana sih perusahaan atau di mana sih Ibu Mina ini bekerja. Di mana di sini saya akan mengenalkan terkait dengan Hotel Grand Hyatt Bali. Di sini saya akan menjelaskan, atau melalui video ini saya juga akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sebetulnya sejarah awal mula berdirinya dari Hotel Grand Hyatt Bali ini, kemudian apa saja fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, kemudian bagaimana letak lokasi, dan apa saja hal-hal unik yang dimiliki oleh hotel ini sehingga membedakan dengan hotel lainnya. Mungkin saya mulai dari sejarah Hotel Grand Hyatt Bali ini, di mana Bali Hyatt Hotel menurut bersumber-sumber yang saya baca berdiri pada 14 November tahun 1973 dan memiliki 389 kamar. Hotel ini merupakan salah satu penginapan premium pertama di Pulau Dewata. Nah, Bali Hyatt atau Hotel Bali Hyatt ini telah mewarnai pariwisata Pulau Dewata selama 4 dekade, atau terbilang bisa dihitung sekitar 40 tahun. Pernah tutup pada 14 November 2013 karena masalah PHK dan kasus tanah dengan Pemprov Bali yang cukup lama mengenai pemerintahan Hyatt Sanur. Nih spesifikasinya sejarah dari Grand Hyatt Bali, yaitu yang terletak di Grand Hyatt Bali Sanur. Nah, kemudian itu tadi sekilas bahwasanya Hotel Grand Hyatt Bali yang pertama ini adalah adanya di Sanur, sedangkan Ibu Mina ini bekerja di Hotel Grand Hyatt Bali di kawasan Nusa Dua. Sekarang saya akan menceritakan terkait dengan apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali ini, dimana dikatakan Hotel Grand Hyatt Bali ini merupakan salah satu hotel terbesar di Pulau Dewata yang memiliki nama yang cukup baik di Pulau Dewata dan juga menjadi salah satu pendukung atau penunjang pariwisata di Provinsi Bali. Di mana Hotel Grand Hyatt Bali ini adalah sebuah, tadi kan kita sudah menjelaskan sejarah singkat, di mana itu adalah sejarah singkat dari Hotel Grand Hyatt Bali yang terletak di Sanur. Sekarang kita akan menjelaskan Hotel Grand Hyatt Bali yang terletak di kawasan Nusa Dua, di mana tempat Ibu Mina ini bekerja. Nah, Hotel Grand Hyatt Bali adalah sebuah hotel yang terletak di kawasan Nusa Dua, Bali, yang menawarkan berbagai fasilitas yang menakjubkan. Kemudian kawasan hotel atau tempat ini didesain menjadi sedemikian rupa sehingga seperti kerajaan air yang megah, dan kita akan ditawarkan oleh berbagai kamar yang luas dengan adanya balkon pribadi. Nah, keunggulan utama yang ditawarkan dari lokasi hotel ini, di mana lokasi yang memberikan nuansa terpencil sehingga memberikan nuansa pedesaan alami berstandar internasional. Sering dikatakan sebagai istana air karena di sektor hotel terdapat danau, taman, dan 5 sungai laguna, sehingga kesan pedesaan cukup kuat di hotel ini. Kemudian fasilitas dalam tanda kutip istana air di Hotel Grand Hyatt Bali ini, dimana tadi kan sudah saya katakan bahwasannya Hotel Grand Hyatt Bali ini dikenal dengan istana air karena menawarkan fasilitas seperti danau, taman,
taman, dan 5 sungai Laguna yang mengelilingi hotel ini. Nah, di mana fasilitas Istana Air di Hotel Grand Hyatt Bali ini untuk kolam renang saja, jangan dilakukan lagi, karena sebagai Istana Air atau sebagai dikatakan Istana Air, tentu juga mengutamakan kolam renang sebagai fasilitas unggulan. Tak hanya satu, hotel ini memiliki 5 kolam renang dengan fasilitas dan view yang berbeda. Jadi kita bisa memilih suasana mana yang hanya kiranya cocok bagi kita untuk saat kita berenang atau saat menikmati waktu luang kita dengan cara berenang. Kita bebas memilih kolam renang mana yang sekiranya cocok untuk kita gunakan. Kemudian ada lagoon pool, di mana di sini kita bisa berenang sambil menikmati keindahan pasir putih dan luasnya Samudra Hindia. Kolam renang bergaya khas Bali ini begitu eksotis dengan keindahan bak negeri dongeng, sebab di sisi kanan dan kiri akan menemukan ketumbuhan warna-warni yang memanjakan mata kita. Kemudian spot view yang ditawarkan juga sangat menarik dan instagramable. Bagaimana tidak jika sepanjang taman kita akan disuguhkan dengan pemandangan tumbuhan berwarna-warni seperti berada di dunia dongeng. Selain itu, danau yang indah dengan tumbuhan eceng gondok dan beberapa tumbuhan juga tak kalah menarik untuk diabadikan. Dimana spot-spot dari Hotel Grand Hyatt Bali ini dikatakan instagramable, artinya spot-spot tadi menunjang untuk kita melakukan foto atau berfotoria di kawasan tersebut dan dapat kita posting melalui platform digital kita, satunya adalah Instagram. Tentunya dikatakan instagramable artinya foto yang kita ambil di kawasan tersebut memiliki nilai seni dari segi estetika fotografi dan videografi. Maka dari itu kita sangat cocok untuk mengambil foto atau mengambil gambar di spot view yang disediakan oleh Hotel Grand Hyatt Bali yang kemudian kita gunakan atau kemudian kita publikasikan atau kita posting melalui platform digital atau laman sosial media kita pribadi yang kita miliki. Kemudian tak hanya orang dewasa, ternyata fasilitas yang ditawarkan oleh Grand Hyatt Bali ini juga memiliki fasilitas anak-anak, di mana dengan fasilitas kolam renang, Grand Hyatt Bali rupanya juga memberikan fasilitas kolam renang yang ramah anak-anak. Nah, fasilitas lainnya bagi anak-anak selain kolam renang anak-anak adalah Kria Spa, sebuah spa khusus anak-anak yang memiliki keunggulan lainnya dari hotel ini adalah kita bisa bersantai di private beach. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di sini, misalnya menerbangkan layang-layang di pinggir pantai atau mengikuti tur bersepeda bersama keluarga ataupun pasangan Anda. Artinya, selain menawarkan fasilitas untuk orang dewasa, ternyata Hotel Grand Hyatt Bali ini juga memberikan fasilitas-fasilitas menarik, tentunya fasilitas yang baik untuk anak-anak. Di mana di sini disebutkan selain adanya fasilitas kolam renang untuk anak-anak, Hotel Grand Hyatt Bali juga menyediakan atau menawarkan seperti Kria Spa, sebuah spa yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, keunggulan lainnya dari hotel ini selain fasilitas interiornya atau fasilitas di kawasan lingkungan dalam hotelnya, ternyata Hotel Grand Hyatt Bali juga memiliki private beach atau pantai pribadi yang terletak di dekat kawasan hotel. Artinya para pengunjung atau tamu hotel apabila jenuh di hotel saja bisa langsung berpergian atau berekreasi di kawasan private beach yang dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali ini. Dimana aktivitas yang biasa atau yang sering kali dilakukan oleh tamu atau para orang yang datang ke hotel ini di private beach ini adalah seperti menerbangkan layang-layang di pinggir pantai dan mengikuti tur bersepeda bersama keluarga atau pasangan Anda. Kemudian tadi sudah kita menjelaskan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali. Kita juga akan membicarakan terkait sebelumnya berapa tarif yang harus kita siapkan sebelum kita berkunjung atau melakukan rekreasi menginap di Hotel Grand Hyatt Bali ini. Dengan fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali tentunya juga ada tarif yang perlu kita keluarkan sebagai para tamu atau para pelanggan untuk kita bisa berekreasi atau berefreshing di hotel ini. Dimana ada disebutkan menurut sumber yang saya baca, ada berbagai jenis kamar yang tersedia di kawasan Hotel Grand Hyatt Bali ini seperti Grand Twin yang merupakan sebuah kamar dengan 2 ranjang single. Ada pula Grand King adalah jenis kamar dengan 1 ranjang king. Dan jika Anda ingin menginap di tempat yang memiliki view yang bagus, Anda bisa memilih jenis kamar Twin dengan pemandangan laut. Twin dengan pemandangan laut juga memiliki 2 ranjang single, tetapi yang membedakannya adalah view yang diberikan. Artinya tarif untuk menginap di Hotel Grand Hyatt Bali ini ditentukan atau didasarkan terkait dengan jenis kamar yang ingin kita pilih untuk menginap atau berekreasi di hotel ini. Dimana disebutkan Hotel Grand Hyatt Bali ini memiliki Grand Twin yang merupakan sebuah kamar dengan 2 ranjang single,
Ada pula Grand King yang memiliki jenis kamar dan satu ranjang king atau ranjang yang besar. Kemudian jika ingin menginap di tempat ini, apabila kita menginginkan menginap dengan view yang baik, ada jenis kamar twin yang menawarkan pemandangan laut. Nah, kemudian selain itu ada juga king pemandangan laut, club king, club twin, club deluxe, club deluxe twin, kemudian club deluxe king, club deluxe twin dengan pemandangan laut, club deluxe king dengan pemandangan laut, suite grand king, suite grand exec, suite king club eksekutif, dan yang paling besar adalah suite ambassador. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Grand di Hotel Grand Hyatt Bali ini harga sekitar dimulai dari 2.800.000 sampai dengan 15 juta rupiah. Nah, ada berbagai tempat wisata terdekat yang bisa kita kunjungi seperti Pelabuhan Benoa, Garuda Wisnu Kencana, Pulau Penyu Serangan, Bali Mall Galeria, dan Simpang Siur Dewa Ruci. Artinya ternyata hotel ini juga memiliki akses atau akomodasi yang sangat dekat dengan kawasan-kawasan pariwisata di sekitar hotel ini seperti adanya Pelabuhan Benoa, Garuda Wisnu Kencana, Pulau Penyu Serangan, Bali Mall Galeria, dan Simpang Siur Dewa Ruci. Nah, dengan suasana seperti yang dimiliki oleh Hotel Bintang 5 ini, kita pun tetap tidak perlu repot. Selain bisa mendapatkan fasilitas yang mewah dan lengkap, akses transportasinya atau akomodasi transportasi yang dimiliki oleh hotel ini juga dapat dikatakan sangat mudah sehingga tidak membingungkan para tamu atau para turis asing. Baik, itu dia tadi perkenalan saya terkait dengan Hotel Grand Hyatt Bali. Tadi saya sudah membicarakan 2 poin penting, di mana yang pertama ada sejarah singkatnya, di mana sejarah singkat ini dimulai dari Hotel Grand Hyatt Bali Sanur yang terpaksa untuk tutup, dan kemudian ada juga ternyata Hotel Grand Hyatt Bali ini tidak hanya memiliki satu cabang saja di Bali, melainkan ada cabang berikutnya di Hotel Grand Hyatt Bali Nusa Dua yang masih berdiri sampai sekarang. Kemudian tadi juga poin yang kedua yang saya bicarakan adalah terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan atau dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali ini, seperti adanya kolam renang ataupun fasilitas orang dewasa, fasilitas anak-anak yang cukup sangat beragam, yang tentunya sangat memanjakan para tamu, turis mancanegara atau turis domestik yang ingin berlibur atau berrekreasi di hotel tersebut. Saya ingin mengulas kembali atau saya ingin menyimpulkan kembali sebelum saya tutup sesi diskusi atau sesi wawancara dari bersama Ibu Mina terkait dengan proses seleksi pelamar atau seleksi karyawan di perusahaan ini, di mana saya tegaskan kembali bahwasanya proses seleksi dari Hotel Grand Hyatt Bali ini tidak bisa dibilang tidak memakan waktu, tidak memiliki proses seleksi yang panjang, melainkan lebih menekankan pada proses seleksi yang singkat atau terbilang cepat, karena ini juga menjadi mendasari atau menjadi salah satu strategi dari Hotel Grand Hyatt Bali untuk mendatangkan para pelamar atau calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang unggul dan bisa bekerja dengan komitmen yang tinggi. Di mana tadi sudah dikatakan bahwa sebelum proses seleksi dimulai akan dilakukan proses rekrutmen terlebih dahulu, di mana rekrutmen yang digunakan oleh Hotel Grand Hyatt Bali ini dengan cara menyebarluaskan informasi melalui penyebaran pamflet open recruitment di platform sosial media yang dimiliki oleh Hotel Grand Hyatt Bali seperti Instagram dan di website resmi dari Hotel Grand Hyatt Bali ini. Kemudian setelah melakukan open recruitment, penyebaran informasi, kemudian akan mendatangkan para pelamar. Seleksi pertama yang dilakukan adalah preliminary screening atau seleksi administrasi, di mana proses seleksi administrasi ini adalah ketika pelamar sudah melengkapi administrasi atau kelengkapan administrasi yang sudah ditetapkan atau dicantumkan di pamflet open recruitment tadi, pelamar akan dilanjutkan ke tahapan yang pertama, itu seleksi administrasi. Akan dicek biodatanya, KTP-nya, persyaratan lainnya, dan kualifikasi lainnya. Dan tentu saja yang paling penting dari seleksi administrasi ini adalah penyerahan CV yang dilakukan oleh para pelamar. Kemudian setelah adanya seleksi administrasi ini ada review of application and resume, di mana pihak sumber daya manusia atau human resource management di perusahaan atau di Hotel Grand Hyatt Bali ini akan melakukan review kembali kepada para pelamar dengan melihat portofolio ataupun melihat CV yang sudah dipersiapkan oleh para pelamar. Di mana Ibu Mina juga sudah menjelaskan bahwasanya seleksi administrasi ini yang pertama menentukan adalah CV dari pelamar, di mana CV tersebut yang paling penting adalah adanya pengalaman kerja atau experience working, kemudian adanya sertifikasi melakukan training di bidang pariwisata seperti bartender, kemudian ada waitress, kemudian ada front office dan sebagainya, dan juga adanya foto yang mencerminkan performance dari pelamar tersebut yang menjadi bagian penting dari penilaian CV tersebut.
Kemudian setelah seleksi administrasi selesai, para pelamar akan dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, di mana tidak ada seleksi berupa tes, melainkan dilanjutkan atau langsung bertemu dengan seleksi interview atau wawancara. Di mana interview atau wawancara yang dilakukan oleh Hotel Grand Hyatt Bali ini menggunakan metode one by one. Artinya, para pelamar akan bertemu langsung dengan oleh penyeleksi bertatap muka face to face dalam satu ruangan hanya berdua saja. Jadi ada penyeleksi dan ada pelamar tersebut. Nah, proses interview ini berjalan tidak lama, hanya memakan waktu sekitar 30 menit, di mana dihabiskan dengan first impression pertama dinilai oleh para penyeleksi itu adalah dari attitude para pelamar yang dicerminkan dari pakaian yang dikenakan, dari bagaimana para pelamar tersebut membuka pintu dan lain sebagainya. Kemudian lanjutkan dengan penilaian greetingnya, terus ucapan pembukanya, kemudian juga oleh bagaimana pelamar tersebut cara memperkenalkan dirinya, dan kemudian melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan penyeleksi berupa by the case yang seringkali terjadi di Hotel Grand Hyatt Bali. Artinya para pelamar dipaksa untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan jawaban yang mereka berikan dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh para penyeleksi tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah melalui proses interview dilakukan oleh pre-employee screening, di mana di sini akan kembali dilakukan screening berdasarkan hasil dari interview yang sudah dilakukan oleh para divisi Human Resource Management tadi. Dan di tahapan pre-employee screening ini tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi terkait dengan siapa yang merekomendasikan, itu tidak berlaku di Hotel Grand Hyatt Bali ini. Kemudian tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan, di mana setelah melalui pertimbangan panjang, pihak penyeleksi atau Human Resource Management dari Hotel Grand Hyatt Bali ini akan melakukan pemanggilan bagi para pelamar yang lolos melalui via email, yang akan dilakukan penandatanganan kontrak kinerja yang berisi MOU atau kesepakatan dua belah pihak yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana di proses penandatanganan kontrak ini juga ditegaskan kembali terkait dengan aturan kerja ataupun benefit yang diberikan oleh perusahaan kepada para calon karyawan baru yang sudah diterima. Kemudian setelah melalui proses seleksi ini, ketika sudah resmi ditetapkan sebagai karyawan baru, maka karyawan tersebut akan diberikan masa orientasi oleh pihak divisi Human Resource Management-nya. Baik, itu saja kesimpulan saya dapatkan dari wawancara saya bersama Ibu Mina terkait dengan proses seleksi yang terjadi di Hotel Grand Hyatt Bali. Mungkin untuk pemaparan lebih lanjutnya akan saya jabarkan di video berikutnya terkait dengan hasil kesimpulan secara detail dan mendalam dari proses seleksi dan evaluasi seleksi yang terjadi di Hotel Grand Hyatt Bali ini. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dari wawancara dan diskusi saya bersama Bu Mina selaku manajer di Hotel Grand Hyatt Bali. Berikutnya akan saya tutup dengan video saya bersama Ibu Mina kembali, yang akan saya tutup dengan ucapan terima kasih saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah Ibu Mina berikan kepada saya untuk mewawancarai topik bahasan terkait dengan seleksi perekrutan seleksi karyawan di PT atau di perusahaan Grand Hyatt Bali. Di mana tadi juga kita sudah menyimak atau kita sudah mendengarkan bagaimana proses seleksinya, kemudian bagaimana evaluasi seleksinya, dan kemudian apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi seleksi tersebut. Dan kunci utamanya adalah pelamar diterima adalah pelamar yang memiliki kualifikasi seperti dapat menguasai bahasa asing, kemudian memiliki skill berkomunikasi yang baik, dan bisa mendelivery tamu dengan baik. Karena by the case, bagaimana cara melayani tamu adalah kunci utama bagaimana calon karyawan atau pelamar tersebut direkrut atau di-hire oleh perusahaan atau di Hotel Grand Hyatt Bali ini. Sekali lagi itu saja pemaparan materi saya di video ini. Terima kasih Bu Mina untuk waktu kesempatannya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu telah memberikan saya banyak ilmu terkait dengan materi seleksi, bagaimana seleksi karyawan di topik bahasan Human Resource Management. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.